Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia, guru, sejawat semua. Saat ini saya ada di forensik, mendapat tugas untuk mencoba untuk mendemokan tentang prelacrimal approach dan medial maxillectomy. Kapan kita lakukan prelacrimal approach dan medial maxillectomy itu tentunya adanya suatu lesi-lesi yang ada di dalam sinus maksila. Landmark yang harus kita tahu adalah kongka inferior tentunya, lalu dinding medial dari maksila yaitu meatus inferior. Kadang kita bisa lihat di sini Hafner valve, kita bisa lihat di sini, ya. Ini adalah ya. Jadi kalau kita bisa tolong pencet itunya. Ya, mungkin udah ketutup ya sekarang. Lalu dasar hidung, kongka media, lalu juga ostium sinus maxilla. Prelacrimal approach dan medial maxillectomy itu digunakan untuk melihat kafum atau sinus maxilla secara keseluruhan 3 dimensi, superior, lateral, dan anterior serta inferior. Tentunya kendalanya adalah adanya kongka media dan dinding medial sinus maxilla. Batas posteriornya adalah ostium sinus maxilla. Di sini terdapat tulang lacrimal yang berisi dari ductus nasolacrimal. Kita mulai dengan mencoba untuk melakukan prelacrimal approach. Tentunya kita harus menginsisi daerah-daerah tersebut. Untuk saya lakukan, kita akan coba insisi membuat satu flap di superior dari kongka inferior dan terus ke bawah dengan insisi yang kontinu. Kenapa kita buat begitu? Kalau kita berhenti di sini, flap itu akan berhenti, akan terjadi perobekan. Walaupun itu adalah resiko terjadinya pada tindakan prelacrimal. Karena kita akan melakukan diseksi, tentunya semua diseksi kita perlu infiltrasi. Pertama kita infiltrasi dari kongka inferiornya. Setelah kita puncture, kita tusuk, kita rasakan di sini tulangnya, tulang kongka. Nah, kita sejajarkan seperti sama dengan septoplasti. Lalu kita bisa pump. Nah, kita bisa lihat mukosanya kita hidrodiseksi. Ya, kita bisa perluas ke atas dengan menyusuri tulang kongka. Oke. Nah, jika memungkinkan, kita juga bisa berikan infiltrasi ke inferior dari ke medial dari dinding medial maksila. Ya, karena kita akan lakukan diseksi. Oke. Setelah kita lakukan diseksi, hidrodiseksi, lalu kita buat ancang-ancang untuk melakukan insisi. Sebelumnya untuk melakukan medial maxillectomy atau prelacrimal itu, angka sebaiknya bulu-bulu ini kita gunting dulu karena kita bekerja di anterior. Jika ada perdarahan dan trapping di bulu-bulu tersebut akan mengganggu visualisasi dari endoskop. Lalu kita lihat, kita akan insisi di sini, ikut sampai ke belakang. Kita lakukan insisi. Bisa kita lakukan dengan pisau 15 atau kalau mempunyai monopolar bisa kita lakukan dengan monopolar. Kita insisi, kita ikutkan mukosa dasar dari maksilanya, insisi ini kita
lakukan sampai ke tulang kongkanya ya. Ini pun kita insisi sampai medialnya, tulang medial maksila. Lalu setelah itu kita lakukan diseksi. Kenapa kita lakukan diseksi cukup di atas? Karena nanti dalam penjahitan kalau kita insisi di sini penjahitan akan lebih sulit. Kita diseksi tulangnya seperti mendapatkan flap inferior turbinate. Lalu kita juga lakukan diseksi pada, ini adalah yang cukup tricky adalah junction dari kongka dengan medial dari dinding medial maksila ya. Kita perlu ada corrective angle belok. Pelakatan ini yang sering terjadi perobekan. Nah, ini yang kita harus waspada. Walaupun terjadi robek pun, kalau kita insisinya dari depan, kita akan bisa continue melakukan diseksinya ya. Ini cukup tricky. Ini kita sudah dapatkan ini platnya kita turunkan ke bawah. Kita sudah dapatkan interiornya. Kadang cukup sulit untuk melihat platnya terangkat karena cukup lateral ya. Kita bisa pakai kamera angle. Kita sudah masuk ke dinding medial dari maksila. Daerah ini kita bisa angkat. Dan perlekatan ini bisa kita lepaskan, rekatan mukosa dengan inferior turbinate ya. Rekatan. Udah gunting? Cutting atau gunting? Nah, bisa sih mungkin gunting septum ya, tapi karena ada di sini gunting ini kita bisa lepas perekatannya ya. Kita lihat di sini ya, perekatan ke kongka inferior. Nah, dari sini kuret. Kita bisa diseksi ke arah atas ya. Kita lihat ini adalah dinding medial dari sinus maksila. Lalu kita bisa pilih ya. Kita lihat daerah yang kalau ke depan ini lebih padat ya, ke belakang ini lebih tipis. Kita
Kita cari yang tipis, kita bisa buka dinding medialnya. Dinding medialnya kita angkat. Ini sudah maksila. Lalu Harrison, ini sebagian dari cutting, ada cutting atas. Kita bisa perluas dinding ini ke superior sama ke inferior. Ini kita bisa drill ya. Ada drill Harrison. Oke. Kita bisa masuk. Bagian inferior kita bisa buang. Sampai kita lihat batas superiornya. Panggilnya agak keras. Buang. Akhirnya belok, boleh belok. Belok boleh. Belok boleh. Oh ya boleh. Jadi kita bisa rubuhkan ini. Ternyata maksilanya mempunyai sekat ya. Sekat ini anterior dari maksilanya. Ini daerah anterior kita bisa buang sejauh yang mana kita perlu. Jadi ini terutama kalau kita pakai ajek atau drill ya, bor, kita bisa buang sampai ke arah vertebra piriformisnya. Angkat. Angkat. Oke. Lurus. Atau 45 boleh. Cutting. Offset aja boleh. Jadi kita sudah mendapatkan akses ke maksila. Maksila posterior ya, jadi inferior maksila kita bisa dapat akses dari sini, bisa angkat, ada kelainan di sini kita angkat juga bisa, di anterior pun kita bisa angkat, lalu di superior kita bisa angkat dengan sehingga kita bisa mengakses maksila lebih leluasa dengan prelakrimal. Jika sudah mengadakan respa, jika dengan ini sudah dilakukan diangkat, kita bisa kembali merekonstruksi dari sisi prelakrimal tersebut. Ini kita bisa jahit seperti tadi yang kita bisa lihat, dari sini kita angkat sini, dan dari sini kita bisa masuk dari sini. Kita jahit, mungkin nggak ada jahitnya benangnya. Ini adalah prelakrimal. Nah, bagaimana dengan perbedaan dengan
medial maxillectomy. Untuk medial maxillectomy tentu dibutuhkan untuk mengakses maksila baik intraoperasi atau pasca operasinya, sehingga ada yang menghalangi seperti kongka inferior ini adalah yang harus kita sacrifice, kita angkat. Jadi untuk medial maxillectomy kalau kita sudah prelakrimal, sebagian sudah kita angkat. Lalu untuk saya biasanya kita lakukan pembuatan flap di sini di anterior. Kita sudah bikin flap, lalu kita bikin lagi flap dekat dengan perlekatan kongka inferior. Lakukan insisi juga flap di sini bagian tulangnya, ya kita insisi flap. Biasanya kita lakukan pakai monopolar. Kita insisi di sini. Oke. Sampai ke atas. Ini sampai tulang insisi. Kita insisi sampai. Kita harus sustain flapnya dulu karena untuk menutup defek pasca operasinya. Harusnya tidak lebar begini ya, karena nggak ada monopolarnya. Jadi kita aja. Oke. Nice. Oke. Lalu setelah kita dapat posterior dan anterior, kedua adalah kita lihat perlekatan dari kongka inferior. Perlekatan kongka inferior ini kita lihat di posterior kita akan sisakan karena di sini keluar nasal arteri posterior dan nervus nasal posterior. Kita tidak pengen jadi empty nose syndrome nantinya. Gitu. Nah, setelah kita lakukan luksasi, ke sini, kita lihat perlekatannya di sini. Nah, sebatas dari perlekatan ini, kita lakukan pengguntingan dari perlekatan tersebut. Kita gunting perlekatan kongkanya ke lateral ya. Kita gunting. Biasanya dengan gunting septum ya. Kita coba dengan gunting ini. Tapi kita sambil lihat kira-kira sisanya di situ. Nah, batasnya adalah dari ostium sinus maxilla. Tipsnya adalah setelah itu kita berdirikan kongka inferior ini kita berdirikan ke atas untuk mengangkat bagian posterior dari kongka tersebut. Nah, kita sisakan sedikit di belakang. Sip. Ya. Nah, ini kongkanya sudah keluar. Lalu kalau kita tidak prelakrimal sebelumnya, tentunya kita harus melakukan pengangkatan mukosa untuk mendapatkan dinding medial. Karena kita sudah melakukan prelakrimal, lalu dapatkan ini tadi potongannya ya. Karena kita berhenti di kongka ostium beting. Jadi kita sudah dapat flapnya. Jadi flap ini kita tinggal kita hubungkan flap insisi di belakang dan insisi depan kita hubungkan. Kita cut. Menit. Oke. Nah, kita sudah dapatkan, flap yang kita
kita ambil tadi. Lalu karena kalau dinding medialnya belum kita runtuhkan, kita bisa runtuhkan. Terus flap ini kita taruh seperti ini. Lalu kita bisa membuat daerah yang lebih besar. Nah, daerah yang lebih besar, tentunya kita tadi sudah mengangkat ductus nasolacrymalnya ya. Nah, ductus nasolacrymalnya itu berada di sini. Ini digunting atas. Dan sisanya. Nah, guntingnya gunting biasa, jadi agak sulit masuk ya. Nah, sisanya kita buka. Oke, ini ductusnya ya. Jadi kalau kita melihat ini sudah kolaps ya. Kita dapatkan bagian superior dari maksila. Ini superior dari maksila, anterior dan inferior serta posterior. Ini ductusnya sudah kolaps. Nah, ini daerah ductus nasolacrymalnya. Ini lari ke dalam ya. Ini ductusnya. Lacrimal bone-nya yang kita cut. Lalu kita dapatkan area aksila yang cukup luas. Nah, setelah kita dapatkan, kita angkat jaringan patologis yang di atas ini kita bisa luaskan lagi ke sini. Atau ini, kalau ini karena ini ada sekat-sekat di sini, jadi kita sudah mentok di sini. Nah, setelah kita mengangkat jaringan patologis, kita untuk pada medial maxillectomy, kita karena ini menghindari bare bone atau tulang terpaparnya tulang, kita kembalikan lagi flapnya ke dalam sehingga mukosa ini tidak terpapar, tulangnya tidak terpapar. Lalu kita bisa berikan penamponan. Nah, ini penampakan dari medial maxillectomy. Ini kita bisa drilling lagi ya untuk supaya ini bisa jatuh ke sini karena nggak ada drill ya, kita garrison. Nah, jadi tidak ada tulang yang terpapar atau terbuka oleh mukosanya. Ini adalah penampakan setelah kita lakukan medial maxillectomy endoskopi. Ya, ini sisa kongka. Ya, oke. Ini bisa kita, ini bisa kita angkat karena alatnya nggak nyampe ya. Bagian superior ini kita bisa angkat sampai ke arah ostium, batas dari ostiumnya. Nah, jadi ostiumnya kita jadikan satu, ya, jadikan satu. Oke. Lihat maksila.
Jadi kita bisa cut ya, ke atasnya. Apa mukosa yang kita bisa lipat ke depan, ini bagian dari mukosa maksila. Jadi kita bisa lihat semuanya, ini flapnya ke bawah, ini anteriornya, piriformnya, sisa mukosa kita flap ke depan. Ini adalah posterior dari maksila. Ini bagian dari sisa dari kongka inferior. Oke, jadi saya rasa demikian ya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apa, Ya. monggo. Baik, terima kasih Dokter Vicky. Mungkin diskusi nanti bisa sekalian langsung setelah kita mendengarkan materi dari pembicara-pembicara yang sudah disebutkan tadi ya Dokter Vicky. Ya, Ya, silakan. terima kasih Dokter Vicky atas demonya.